Kita akan menjawab pernyataan dari Zuma bahwa tidak ada jaminan keselamatan dari Yesus untuk orang-orang Kristen. Karena saya Kristen, maka saya mau menjawabnya. Sama Tidak dengan ada. Gak ada dalilnya jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen. Entah itu Katolik, Protestan, Pantekosta, Advent, Saksi Yehova, Mesianik. Tidak ada. Ortodoks tidak ada jaminan. Siapa yang berkata seperti itu? Nih, saya Bang Suma yang ngomong. Kalau Anda bisa membuktikan, silakan. Jaminan keselamatan dari Yesus. itu kan pernyataan Anda karena Anda tidak percaya. Bukan masalah nggak percaya loh. Terus masalah Ini apa? nggak ada di Bible jaminan dari Yesus untuk kalian. Saya bilang ada dan Anda tahu itu. Saya katakan nggak ada dan Anda tahu itu. Makanya Anda nggak bisa tunjukkan. Saya tahu dan percuma saya tunjukkan sama Anda karena Anda tidak percaya. Saya tahu tidak ada dan Anda tidak akan mungkin bisa menunjukkan itu. Tapi Oke, saya baik, bisa Bang Juma. menunjukkan. Kita mau lanjut ke pertanyaan berikutnya atau kita akhiri? Saya butuh data, Bung. Untuk apa Anda keluar-keluar? Perhatikan, ada beberapa ayat yang menjadi jaminan keselamatan yang diberikan oleh Yesus kepada umatnya, kepada orang yang percaya kepadanya. Jadi, bagi kamu yang belum percaya kepada Yesus, dengar ini. Ada beberapa ayat yang Yesus sendiri menyampaikannya bahwa setiap orang yang percaya kepadanya ada sebuah jaminan yang pasti masuk ke dalam surga, masuk ke dalam kehidupan yang kekal, masuk dalam karya keselamatan. Dia dijamin keselamatannya pasti masuk surga. Yang pertama, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Saya ulangi, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya tidak binasa, yang tidak percaya binasa. Binasa maksudnya masuk neraka. Ya. Tapi orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal maksudnya adalah masuk surga. Kedua, Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku ini, perkataan Yesus, dan percaya kepada dia yang mengutus aku, yaitu Bapa di surga, ia mempunyai hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus, percaya kepada Bapa di surga, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi Yesus memberikan kehidupan. Ya. Kemudian Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maksudnya siapa itu? Yaitu kepada Yesus. Percaya kepada Yesus yang merupakan utusan daripada Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia. Ya, saya tidak bicara tentang doktrin Tritunggal di sini ya, karena ada Bapa, ada Yesus dan ada Roh Kudus. Tapi ketiganya adalah sama-sama Allah. Ketiganya adalah Esa. Ya. Kemudian Yohanes 6 ayat yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada hari akhir zaman. Nah, kemudian Yohanes 6 ayat 47. Ini banyak nih, saya mau sampaikan semua supaya Zuma sadar ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia mempunyai hidup yang kekal. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, Yesus maksudnya, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, nubuatan tentang kedatangannya, dari dalam hatinya, percaya dalam hatinya, akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Wah,
Kemudian Yohanes 8 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia yang akan mati dalam dosamu. Ya, jadi Yesus telah menggantikan kita yang seharusnya kita yang dihukum karena dosa kita, tetapi karena kasih-Nya dia merelakan dirinya yang dihukum, menggantikan kita, dan dia menang atas maut, dia mati, tapi 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati dan dia hidup untuk selama-lamanya. Dia memberikan kemenangan kepada umatnya. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ingat, ini jelas. Akulah kebangkitan dan hidup. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Maksudnya, selama kita hidup di dunia, ada kematian. Tapi kematian itu bukanlah kematian kekal. Kematian itu setelah mati di dunia ada kehidupan, ya. Jadi tidak mati seperti yang kita lihat, tetapi ada kehidupan setelah kematian. Rohnya hidup, jiwanya hidup. Yang mati adalah tubuh jasmaninya. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau hal ini? Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Silakan cek itu. Kemudian Yohanes 12 ayat 44 sampai 46. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku. Saya ulangi. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Jadi kalau percaya kepada Yesus, juga pasti akan percaya kepada Dia, yaitu Bapa yang telah mengutus Dia. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Tidak ada kepastian keselamatan. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu tegas. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia jalan menuju ke surga. Ada jaminan keselamatan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Jadi ini adalah ayat-ayat yang merupakan perkataan Yesus sendiri yang menegaskan bahwa iman kepadanya berkaitan dengan hidup kekal, pengampunan dosa, dan jalan kepada Bapa menuju surga. Injil Yohanes khususnya, secara khusus, banyak memuat ajaran Yesus tentang pentingnya percaya kepadanya. Ya, mengapa keselamatan harus melalui Yesus? Nah, teman-teman, mengapa keselamatan harus melalui Yesus? 1, karena Yesus sendiri menyatakan bahwa Dialah satu-satunya jalan menuju surga. Dia dari surga, dia tahu jalan pulang. Ya, bukan dari dunia ini. Dia dari surga, jadi dia yang bisa membawa kita ke surga. Satu-satunya yang menjamin hanya Yesus. Kedua, karena Yesus adalah satu-satunya yang mati sebagai korban penebus dosa. Dia mati sebagai korban yang menebus dosa. Penebusan dosa hanyalah manusia yang suci. Dan Alkitab katakan, Yesus adalah manusia yang kudus, suci, dan tidak ditemukan sedikit pun dosa di dalamnya. Jadi dia adalah penebusan, dia adalah korban penebus dosa yang sejati. Domba, kambing itu cacat. Tidak bisa mewakili korban untuk menebus dosa manusia. Ketiga, karena hanya Yesus yang hidup tanpa dosa. Ya. Dan keempat, karena tidak ada nama lain yang diberikan untuk menyelamatkan selain nama Yesus. Kelima, karena Yesus adalah satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Satu-satunya. Ini banyak ayatnya sebenarnya, tapi saya tidak sampaikan terlalu panjang nanti. Karena Yesus bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Ya, jadi bayangkan ada sebuah jurang yang memisahkan manusia dari Allah. Manusia tidak mampu melompatinya dengan berbagai usaha apapun itu.
Apakah itu moralitas atau perbuatan baik? Dalam ajaran Kristen, Yesus adalah jembatan yang Allah sediakan untuk mendamaikan manusia dengan dirinya melalui kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati. Hidup untuk selama-lamanya. Jadi Zuma ada ya